Halo semuanya, jadi kembali lagi di podcast Kader Pelestari Budaya Kabupaten Gianyar dengan saya, Kadek Pariana, selaku anggota Kader Pelestari Budaya Kabupaten Gianyar. Jadi kali ini saya podcast dengan salah satu narasumber yang sangat sudah terkenal di kalangan Kader Pelestari Budaya Kabupaten Gianyar dan juga atas prestasinya tentang aksi-aksi pelestarian budaya. Jadi saya perkenalkan dulu, samping saya ada Mas Dalam. Jadi Mas Dalam ini adalah merupakan salah satu pembina Kader Pelestari Budaya Provinsi Bali dan juga menjadi Dewan Penanggung Jawab Kader Pelestari Budaya Kabupaten Gianyar. Dan juga Mas Dalam ini adalah seorang arkeolog. Benar kan gitu Mas ya? Arkeolog. Ya, arkeolog ya. Kalau ditanya seperti itu terlalu hebat ya untuk disebut sebagai arkeolog, karena menjadi arkeolog itu berat. Lebih baik mungkin sebagai pencinta arkeologi gitu. Mungkin lebih seperti itu saja. Ya. Jadi beliau ini adalah salah satu yang mencintai apa dibilang Mas? Arkeologi. Arkeologi ya. Jadi karena beliau adalah seorang yang sangat mencintai sekali. Jadi tema kali ini adalah sangat menarik sekali, tidak jauh yang dibilang sama Mas Dalamnya, yaitu kita akan membahas tentang tema cagar budaya dan cinta. Wah. Cagar budaya dan cinta. Jadi kali ini aku mau bertanya nih Mas. Oke. Seberapa cinta sih Mas itu terhadap cagar budaya Mas? Waduh, itu masalahnya cinta itu kan nggak ada ukurannya ya Dek ya. Infinity ya. Infinity. Tak terbatas ya kan gitu. Cinta itu nggak terbatas kan gitu. Seperti angka 8, sebaiknya cinta itu nggak ada putus-putusnya. Kan? Nah, kalau ditanya seberapa besar cintaku pada cagar budaya, sebenarnya filosofis banget ya. Jadi dulu tahun aku awali waktu aku pertama kuliah dulu 92, tahun 1992 itu aku mulai belajar tentang cagar budaya. Lama-kelamaan aku merasakan kalau dekat dengan cagar budaya, beraktivitas untuk pelestarian cagar budaya, ya aku menemukan kedamaian ya, kedamaian gitu, kedamaian sekaligus semangat gitu ya. Kalau melihat cagar budaya dalam kondisi misalnya nggak terawat, ya seperti sakit lah kalau di tubuh kita itu, aku jadi bersemangat gitu ya. Tapi saat melihat cagar budaya itu lestari segala macam, terawat, damai di hati kan gitu. Jadi yang paling penting dari cagar budaya itu aku belajar bagaimana tulus mencintai cagar budaya atau apapun ya, karena Astungkaro sampai detik ini aku nggak pernah dapat apa-apa dalam arti dalam pelestarian cagar budaya, karena memang tidak menuntut itu ya, karena ada kepuasan di sana. Jadi ada semangat yang aku dapatkan, terus ada rasa damai yang aku dapatkan dari cagar budaya itu. Jadi besar kecilnya aku nggak tahu ya. Silakan nanti adik-adik semua menilai aksi-aksinya, silakan. Ya berarti setelah dengar tadi itu berarti kalau soal cinta itu nggak bisa kita berikan nilai, oh sebini loh aku cintanya, nggak bisa ya Mas. Tapi bisa. Karena sebuah aksi dan perilaku itu kita bisa ekspresikan rasa cinta itu ya Mas ya. Oke, jadi setelah aku dengar tadi Mas selalu cinta dengan cagar budaya, pernah nggak sekali-sekali Mas itu ada yang meragukan rasa cinta Mas itu terhadap cagar budaya? Jadi, waduh, agak berat ya kayak. Jadi kalau sekali-sekali nggak pernah, nggak pernah. Banyak. Tapi banyak gitu, banyak yang meragukan ya, misalnya dituduh
ini untuk kepentingan politik. Ya. Nah, buktinya sampai detik ini juga nggak pernah punya niat masuk partai politik. Ya. Walau ada yang menawarin Ya. kan gitu. Terus dituduh mau mengkomersialisasikan cagar budaya untuk kepentingan entah itu konten, entah itu untuk pariwisata atau apa. Pernah seperti itu. Terus ini aku juga dalam pelestarian cagar budaya ini sering melibatkan adik-adik nih kan gitu. Dituduh juga mengeksploitasi mereka, itu sering gitu ya. Ya mungkin karena terlalu totalitas ya. Terlalu totalitas dalam pelestarian cagar budaya dan tidak meminta apapun dari aksi-aksi itu sehingga orang jadi ragu gitu loh. Ada nggak, kok ada ya orang sebaik ini? Asik. Gitu ya. Boleh dong muji diri sendiri ya. Ya, benar. Mungkin ada pertanyaan, nggak mungkin ada orang sebaik itu, pasti ada maunya tuh. Ya sudahlah, kalau nggak percaya silakan tanya sama Tuhan saja. Iya, benar. Setiap kali melestarikan cagar budaya, yang aku minta kepada Tuhan adalah truth dan ide susunan atau sirasane melinggelan melinggiring cagar budaya ke kan di Bali Living Monument ya. Aku cuman minta untuk diberikan keselamatan saja, sambil minta diberi izin untuk melestarikan itu. Dan aku nggak pernah minta misalnya semoga nanti setelah melestarikan cagar budaya ini aku dapat imbas jadi kaya. Atau mungkin ketemu jodoh. Nah, buktinya sampai sekarang ya tetap gini-gini aja. Benar. Artinya kan aku nggak pernah minta sesuatu yang lebih kepada beliau yang melinggelan melinggiring cagar budaya ya. Misalnya di pura itu nggak pernah minta yang berlebihan. Cuman itu aja. Jadi Astungkara selama ini banyak yang meragukan, tapi ya terus jalan karena Astungkara memang nggak ada motif minta imbalan apapun gitu. Oke Mas, jadi ini ada aku pertanyaan dari aku sendiri ya Mas ya. Jadi aku pernah mendengar ya, tapi belum pasti juga ini kan. Ya jadi aku nggak apa-apa yang tanya ya Mas ya. Boleh. Boleh ya. Ini akan bertanya tentang hal yang sangat luar biasa. Sekarang kita akan kupas di sini di podcast kali ini ya. Jadi kabarnya ini Mas ya, kabarnya Mas pernah mengorbankan salah satu yang sangat spesial, sangat spesial bisa dibilang ya, demi pelestarian cagar budaya itu sendiri Mas. Apakah itu benar Mas? Ya. Ya, akhirnya terjawab sebetul. Ya, akhirnya hari ini akan dijawab langsung oleh Mas Dalem. Jadi sekarang itu kita kan ada kita ngadain podcast di Candi Tebing Kerobokan. Ya. Itu mengingatkan aku di tahun 2015 ya, 2015. Jadi waktu itu KPB Gianyar beserta KPB Provinsi mengadakan konservasi Candi Tebing di Gunung Kawi. Ya kalau ingat ini ya sedih juga ya. Jadi waktu itu aku ingat tanggal 14 Februari ya. 14 Februari. Hari kasih sayang. Ya walaupun waktu itu aku umurnya udah 41 ya. 2015 ya, sekarang 50. Ya. Masih muda. Astungkara kan. Waktu itu 41 tahun ya, tanggal 14 Februari pas hari Valentine itu juga bertepatan dengan hari wisuda. Ya. Hari wisuda seseorang yang sangat spesial saat itu. Dan rencana itu setelah ngantar dia wisuda beserta ibunya gitu,
Mas Tunggare dia nonton ya. Ya. Jadi rencana setelah nganter dia wisuda, malamnya rencana mau makan malam. Karena ibu mau menanyakan keseriusanku gitu. Kepada putrinya. Akhirnya aku bersiap untuk persiapan makan malam ya, makan malam yang istilahnya penting banget, baik untuk aku maupun si sang putri ini kan. Waktu itu aku ingat jam 4 sore ya, jam 4 sore selesai ngantar wisuda di kos, aku ngelihat langit ya, langit di timur itu gelap sekali, kemudian firasatnya buruk kan gitu. Akhirnya aku telepon anggota KPB yang saat itu sudah standby di Candi Tebing Gunung Kawi. Aku telepon, Adit, bagaimana kondisi di sana? Hujan deras, Mas. Hujan deras, Mas. Rencana besok bagaimana, Mas? Mas Dalem datang jam berapa? Aku rencananya datangnya malam. Jadi pagi hari Minggu langsung aksi pelestarian, konservasi dengan pembersihan dengan metode rappelling itu ya, turun tebing itu karena tinggi lokasinya. Tapi di lapangan itu tidak ada pembina atau orang atau anggota KPB yang punya pengalaman konservasi di tebing yang licin, selicin itu, karena kalau hujan pasti licin banget dan itu membahayakan adik-adikku. Akhirnya saat itu juga aku berangkat jam setengah 5 waktu itu berangkat ke Gunung Kawi ya. Dan hanya sempat mohon maaf lewat telepon kepada ibu dan sang calon. Ya, sang calon. Ya, kalau dianggap ini pengorbanan ya, ya memang ya. Tapi aku lebih memilih mengorbankan diriku sendirilah dibandingkan aku korbanin adik-adik yang banyak. Jadi secara tidak langsung itu kayak kalau aku simpulin ya Mas, jadi Mas itu lebih memilih aksi pelestarian demi menyelamatkan banyak orang yang ada di sana ketimbang kepentingan pribadi Masnya, itu jadinya ya kalau saya simpulkan ya. Iya sih. Iya. Tapi kan Mas jadinya egois dong. Wanita mana yang gak marah kalau udah janji? Katanya egois dong Mas. Gimana nih Mas? Gimana itu lagi? Kalau ada ini yang disampaikan Sang Ayu itu sama seperti yang dia sampaikan ke aku waktu aku telepon dia. Ya. Dia bilang, kamu egois sekali, hanya mementingkan peranmu sebagai pembina KPB gitu. Wajar kalau dia mengatakan seperti itu dan aku menerimanya kan, menerima sebagai egois, egois. Karena aku lebih mementingkan peranku sendiri ya, dibandingkan memikirkan, mempertimbangkan perasaan seorang wanita ya. Karena bagi
wanita itu kan menurutku ya Ya. tidak ada wanita yang mau di nomor 21 kan gitu. Ya kan? Satu kan. Iya, soalnya anggota KPB yang ada di Candi Tebing Gunung Kawi ada 20. Nah, kalau tambah dia kan jadi nomor 21. Di nomor 2 kan aja nggak ada yang mau, ini Apalagi? di nomor 21 kan gitu. Benar. Ya, begitulah. Ya, kesedihan itu mungkin bisa kita tertawakan ya. Tapi memang pada waktu itu benar-benar apa ya, dramatik ya. Tapi saat sudah in charge di lapangan, ketemu cagar budaya yang kondisinya begitu, ketemu adik-adik yang semangat, ya terhibur lah. Terhibur ya. Terhibur. Di balik luka itu ada sebuah keindahan yang muncul gitu jadinya Mas ya. Aku sih nggak luka, Oh nggak luka ya. sang calon ini yang terluka Oh, dan ya. mohon maaf kalau ibu nonton ya saya mohon maaf. Ibu terluka pasti. Oke Mas, jadi setelah apa yang tadi Mas paparkan itu, aku mau tanya lagi satu hal. Sebenarnya Mas dalam aksi pelestarian cagar budaya ini, Mas cinta terhadap cagar budayanya atau sama manusianya Mas? Ya, siapa tahu Mas ada harapan, ya siapa tahu kan. Ya. Jadi kebetulan tema kali ini kan membahas cagar budaya dan cinta ya. Jadi menurutku aku lebih mencintai manusianya. Kalau dibandingkan dengan cagar budaya lebih mencintai manusia. Kenapa demikian? Kita melestarikan cagar budaya itu kan melestarikan karya manusia, karya leluhur kita. Kalau kita tidak bisa mencintai manusia secara tulus, secara ikhlas, kita nggak akan bisa peduli pada cagar budaya. Karena pelestarian cagar budaya itu kan berat ya. Aku merasakan sendiri itu berat, tapi karena aku mencintai manusia secara universal ya bisa jadinya gitu ceritanya gitu. Jadi lebih ke manusianya sih gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja pembahasan untuk podcast kali ini. Nah, Kali ini simpulannya- saya akan berikan kesempatan Mas Dalem untuk memberikan kesimpulan kembali tentang apa yang menjadi pembahasan tadi. Ya, jadi mungkin dari apa yang aku ceritakan tadi, mungkin teman-teman semua adik-adik bisa mendapatkan inspirasi ya untuk melestarikan cagar budaya. Itu kita harus mempunyai cinta pasti. Cinta yang universal ya. Universal. Jadi cinta yang global dan harus tulus ikhlas ya. Karena pelestarian cagar budaya itu tidak mungkin dilakukan oleh orang per orang. Pasti dilakukan dalam tim. Nah, karena itu kerjasama tim segala macam. Kita adalah keluarga, jadi satu keluarga dalam pelestarian cagar budaya itu harus dibangun semangat kekeluargaan itu. Karena cagar budaya di Indonesia ini masih sangat perlu bantuan dari masyarakat. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 memang diamanatkan agar masyarakat itu ikut proaktif ya membantu pelestarian cagar budaya. Jadi semangat untuk cagar budaya kita, semangat untuk adik-adik KPB, khususnya di KPB Gianyar yang saat ini mau konservasi di Candi Tebing Kerobokan. Astungkara tidak ada kisah cinta yang terulang lagi. Aduh, terima kasih Tuhan sudah dikasih pengalaman cinta sehebat itu. Ya. Jadi sekian mungkin dari podcast kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Dalem sudah Sama-sama, bersedia untuk mengikuti atau memberikan sebuah motivasi apa itu cagar budaya, apa itu cinta. Ya. Jadi sekian dari saya dan saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi. Santi. Om. Ya. Salam budaya.
lestarikan.